Halo semua, kembali lagi bersama saya Mary Marga Kegakoto dengan NIM 20220410341716. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan indeks B dan indeks C, mulai dari indeks B dari B100 sampai B280, lanjut ke indeks C dari indeks C 110 sampai indeks C 530. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk saja di B100 lembar kerja ya. Oke, baik, ini di B100 ini ada analisis penerimaan dan kinerja hubungan dengan killer itu di A110. Yang A120 itu alokasi dan jam. Yang 130 itu surat perikatan. Dan yang terakhir B140 surat tugas. Kita akan masuk di B100. B110. Oke, di B110 ini bagian pentingnya ya, ini mencakup analisis yang dilakukan audit untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien ya. Kenapa penting? Karena audit perlu mempertimbangkan risiko yang terkait dengan klien, integritas manajemen, dan kemampuan tim audit untuk melaksanakan pemerikatan dan kompeten dengan independen. Jadi di sini kita tinggal kasih masuk saja ini, tinggal kita tulis karena saya sudah mengisinya, jadi kita tinggal tulis laba rugi periode berjalan. Jadi kita tinggal tulis saja di sini. Terus di sini juga saldo laba tinggal kita tulis aja di sini, nanti dia sendiri akan muncul. Terus yang di bagian putih-putih, yang di bagian ini sudah otomatis terisi ya. Kalau bagian putih-putih yang ini termasuk, maksudnya sudah otomatis untuk mengisinya. Yang kita perlu isi tuh ini, hijau ini, laba rugi periode berjalan sama saldo laba. Kita akan masuk lanjut ke A120. Kita akan masuk ke Oke, baik, kita akan masuk lagi ke B120. Nah, ini B120-nya. Ini juga sudah kayak otomatis terisi ya. Karena ini adalah alokasi jam kerja dan perencanaan lainnya. Nah, di sini tuh bagian ini tuh mencangkup perencanaan alokasi jam jasa audit dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Kenapa penting? Karena perencanaan yang baik memastikan bahwa audit dilakukan secara efisien dan efektif dengan mempertimbangkan risiko yang terintegritas. Karena ini sudah otomatis terisi, karena kita sudah mengisi di A110. Ini saya akan menjelaskan satu ya. Menjelaskan salah satu dari tadi. Nah, di sini kalau warna putih itu sudah otomatis terisi, sedangkan warna orange itu dan warna hijau kita pilih dan mengisi sendiri. Nah, kita akan masuk di saya menjelaskan tentang uang muka dan beban dibayar di muka.
Kenapa monitor? Karena kita lihat dari sini ya. Kita ambil dari sini monitor ini. Ini pilihannya ada 3, hit, monitor, sama not. Tapi kita ambilnya monitor. Terus kenapa iya? Karena memang dia punya ini ya sudah kita pilih iya karena memang sudah bisa dibilang iya. Kenapa angkanya 60 gitu? Karena kita ambil dari sini. Ini ya, kita ambil dari sini. 637.250 rupiah. Kita ambil dari sini. Terus kenapa ada 2,30? Jadi kita ambilnya di sini gitu. Ini ada ini 2,30 gitu. Terus kita mengisi di sini. Ini juga sudah otomatis terisi ya. Ini memang tidak ada persediaan atau hutang pajak, bersih dia. Terus kita mengisi di sini akunnya itu tersebut telah disajikan gitu secara wajar. Dan kita mengisinya di sini gitu. Kita lanjut. Baik, kita akan lanjut di indeks B130. Dia membahas tentang surat perikatan. Nah, surat perikatan ini kita jangan lupa isi tentang ini ya. Changers medali. Jadi kita akan tindis di sini, terus kita tindis yang di atas ini. Nah, sudah otomatis terisi ini. Terus ingat yang putih-putih ini, yang ini semua, ini sudah otomatis terisi ya. Kita tinggal isi yang ini. Yang ini nggak perlu diisi. Ya kita ini lihat yang ini ya. Karena di B130 ini membahas tentang surat perikatan. Nah, surat perikatan ini tuh adalah perjanjian tertulis antara audit dan klien yang menetapkan tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan batas audit. Nah, mengapa penting? Karena surat perikatan ini melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan surat perikatan ini. Nah, kenapa sudah otomatis terisi? Karena kita sudah isi di indeks B110. Ini dia angka-angkanya. Ini, terus ini dia punya nama akunnya ya, ada kas kecil, Bank Mandiri ya, piutang usaha semua ada di sini. Makanya itu di indeks B130 itu sudah otomatis terisi. Kita lanjut di indeks B140. Nah, di sini juga sudah otomatis terisi ya, karena kita sudah isi di awalnya gitu. Ini semua angka-angkanya. Terus ada juga di buku. Nah, di sini di indeks B140 ini membahas tentang surat tugas ya, surat tugas. Nah, surat tugas ini kenapa penting? Karena dokumentasi internal yang memberikan penugasan kepada tim audit untuk melaksanakan prosedur audit tertentu. Nah, mengapa penting? Karena surat tugas ini memastikan bahwa semua anggota tim audit memahami tugas mereka dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan tepat. Nah, ini ya sudah terisi semuanya.
Ini adalah laporan keuangan manualnya. Oke, kita akan lanjut karena ini kita sudah isi semua di A100, terus ini dia punya A110, A120, A130, dan A140. Dia punya ketentuan. Kesimpulannya adalah adanya salah saji yang sangat mempengaruhi atau material ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi di kolom ini gitu. Baik, kita akan masuk di B210. Nah, di sini lampiran kertas kerjanya. Kita akan masuk di dia punya soal untuk mengisi. Di sini ada apa saja? Akun aktivitas manajemen. Yang kedua, penggunaan tenaga ahli. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang keempat, dasar konsumsi. Yang kelima adalah pengendalian yang relevan. Terus level pengukuran nilai wajar, profit, dan terakhir catatan. Oke, kita akan untuk mengisi ini semua, kita akan masuk di soal. Ini kan akun aktivitas manajemen kan ini. Untuk mengisi ini kita masuk soal yang ada di ini. Aktivitas akun yang dilakukan yang pertama itu klien mengestimasikan piutang tidak tertagih sebesar 1% dari total piutang usaha yang telah dibukukan. Yang kedua adalah manajemen yang telah menugaskan ahli dalam menghitung imbalan pasca kerja dengan menugaskan kantor jasa fakturat ABC dan menghitung nilai wajar seperti investasi penggunaan jasa nilai publik atau publik DF. Kita akan masuk di dia punya soalnya untuk mengisi itu ini untuk akun aktivitas manajemennya itu profit investasi, terus untuk penggunaannya itu apresiasi, terus dia punya metode yang digunakan itu reverse, terus dia punya dasar asumsi itu suku bunga obligasi pemerintahan 8%, terus investasinya 5%, risik 1%, pertumbuhan atas kenaikan pendapatan atas jasa atas sewa itu 2% ya. Terus dia punya penilaian yang itu tuh tidak ada. Terus dia punya level pengukuran nilai wajar itu level 2, terus referensi yang digunakan atau yang dipakai atau penilaian lebih lanjut itu B270. Untuk tidak ini aja, kita untuk ini aja supaya sama semua ini sudah berganti. Oke, kita untuk hitung yang kedua adalah kewajiban implementasi kerja itu kita masuk juga sama ini, tapi kita pilih yang akturasis ya. Yang ini di sini kita lihat di sini ada di ini
imputasi, terus kita punya manajemen perhitungan ini, imputasi, aplikasi perubahan 15 tahun, terus ini keuangan, metode terus rumus manfaatnya, terus dia punya kenaikan gaji 6%-nya, terus ini terus. Oke, kita akan masuk kembali ke dia punya atlasnya. Untuk ini akunnya itu kewajiban imputasi kerja, terus dia punya penggunaannya itu durasi, terus dia punya metode yang digunakan itu metode terus dia punya dasar asumsi itu rumus manfaat 2 kali masa kerja sekali gaji pada saat pensiun, terus dia punya suku bunga itu obligasinya 8%, terus dia punya kenaikan 6%, terus usia pensiunnya tuh 55 tahun. Pengendaliannya itu tidak ada, dia punya ini juga level 2, terus sama kita masih pakai yang 270. Terus yang dia punya ini terakhir, sama kita mengisinya juga ini manajemen tadi ada di atas. Ini semua ada di sini. Kita mengisinya interaksi perhutanan usaha, manajemen, terus profit ini personal tidak ada, terus punya itu tuh level 3. Kita sudah selesai di pengisian B110. Kita sudah selesai mengisi untuk B210. Kita akan lanjut di B kita akan lanjut di B220. Kita akan lanjut di indeks B220. Nah, seperti yang saya bilang lagi, untuk yang putih itu sudah otomatis terisi, sedangkan warna oranye sama warna hijau itu kita pilih dan kita mengisi sendiri. Nah, di sini adalah hasil dari pelaksanaan produser. Identifikasi pihak prelaksi. Nah, kita sudah masuk di indeks B220 tentang transaksi dengan pihak berlaksi ya. Itu tuh kita masuk lagi di soalnya seperti yang tadi. Kita sudah mengisi ini karena sudah ada di soalnya. Kita sini adalah transaksi dengan pihak berlaksi ya. Di sini adalah TN ada ini. Ada ini pada akhir tahun 2018 berjanji akan memberikan utang kepada perusahaan pada bulan Januari 2019 dan telah dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Utang tidak berbunga dengan jangka waktu 5 tahun sebesar ini 1M sebelum laporan audit diterbitkan. Nah, ini nih pembayarannya sebesar 500 ya. Oke, sorry, kita masuk kembali ke sini, kita memasukkan atau menulisnya ke dalam sini. Indeks pihak berlaksi termasuk perubahannya dari ini ya, periode sebelumnya adalah TN
hadis. Nah, di sini adalah sifat hubungan pihak berrelasi itu memegang saham. Terus di sini apakah ente melakukan transaksi pada periode tersebut dan apa jenis dan tujuan transaksinya. Nah, ini tuh iya karena klien telah menerima pembayaran sebesar 500 sebelum laporan audit diterbitkan. Ini ya di soal ini ada ini ya, ini dia. Jadi kita sudah isi ini, terus kita tinggal pilih ini adalah dilaksanakan. In konflik atau diskusi sifat transaksi dengan pihak perantara yang sesuai. Ini semua dilaksanakan. Kita tinggal pilih aja di sini, tinggal pilih begini, kita tinggal pilih dilaksanakan. Ada 3, dilaksanakan, tidak dilaksanakan, dan tidak berlaku. Dan di sini kita memilih dilaksanakan semua ya, karena memang di soalnya seperti itu. Terus ini kita tinggal memberikan kita punya ini, kita tinggal pilih juga di sini ada di punya ini, yaitu bukti audit cukup dan tepat serta menilai transaksi pihak berlaksi telah memadai. Jadi kita tinggal ini. Untuk indeks B220 sudah selesai dan kita akan masuk di indeks B230. Baik, kita akan masuk di indeks B230. Di sini seperti yang saya bilang lagi bahwa warna putih sudah otomatis terisi, sedangkan warna hijau kita pilih dan warna orange kita mengisi sendiri atau manual mengisinya ya. Di sini sebelum kita mengisi ini, kita melihat di soalnya dulu, kita membaca. Nah, pada tanggal 15 itu, pada tanggal 15 Januari 2019, PT PPA mengatakan bangkrut sehingga tidak dapat melunasi utang usaha kepada PT Kretas Makmur sebesar 45 ya. Yang B itu pada tanggal 22 Februari 2019 itu atas banding nomor 47 G 2018 PT Tunjuk PT Tunjuk JKT Majelis Hakim menghadirkan tingkat usaha negara Jakarta mengatakan amarah keputusan antara lain 1. Yang pertama adalah mengatakan batal atau tidak sah SK IMB nomor 1223/387K. Yang kedua, kewajiban kepada tergugat untuk mencangkup SK IMB nomor 1223/387K. Sini adalah B230 dan PAJE. Kita lanjut kembali lagi ke soalnya bahwa ini tuh apakah terdapat penyelesaian kasus? Iya atau tidak, kita pilih iya karena di situ ada penyelesaian kasusnya tadi di soalnya. Terus ini pengungkapan atau tidak? Iya, dia pengungkapan. Terus di sini apa terdapat informasi mengidentifikasi adanya? Iya, ada. Tadi di soalnya ada. Di situ adalah beban piutang tidak tertagih. Terus itu debit, sedangkan kredit itu piutang usaha. Pengungkapan iya. Tadi di sini juga kita sudah bahas. PAJE itu sudah ada. Terus di sini
prase pengungkapannya itu pada tanggal 15 Januari 2019. Sudah ada tadi di soalnya. Terus ini apakah terdapat penentukan setelah periode pelaporan atau biaya periode aset yang dibeli atau dihasilkan? Tidak ya, tidak. Jadi kita tulis tidak. Kita pilih tidak. Terus di sini juga apakah terdapat pembayaran bagi laba atau bonus? Tidak. Tidak ada ya. Tidak ada bonus atau laba ini ya. Terus di sini kita lanjut ke nomor 5. Apakah terdapat menemukan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar? Tidak ya. Tidak terdapat sama sekali. Terus dia punya, ini kita lanjut. Apakah nomor 6, apakah terdapat komunikasi bisnis signifikan atau pelaksanaan aktif anak yang signifikan terhadap periode pelaporan? Tidak ya. Terus untuk yang ketujuh, apa terjadi pengungkapan untuk menghentikan suatu operasi? Nah, di sini iya, terus dia punya untuk pengungkapan iya, ini juga, terus dia punya di atas tadi proses pengungkapannya pada tanggal 22 seperti yang ada di soal tadi, atas banding nomor 47 garis miring G garis miring 2008 seperti yang tadi ada di soal, tinggal kasih masuk aja di dalam sini. Terus untuk nomor 8, apakah telah terjadi atau rencana pembelian aset yang tidak signifikan? Tidak ya. Nomor 9 itu apakah terdapat verifikasi aset sebagai aset dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58? Tidak juga. Terus lanjut, apakah telah terjadi atau rencana pelaksanaan lain yang signifikan? Tidak juga. Terus nomor 11 kita lanjut, apakah terdapat pengembalian aset yang signifikan oleh pemerintah? Tidak. Terus apakah terdapat kerusakan pabrik produk? Itu juga tidak. Terus apakah terdapat pengungkapan atau dimulainya? Tidak juga. Terus lanjut nomor 14, apakah terdapat investasi saham? Bisa, itu juga tidak. Terus apakah telah terjadi penerbitan? Itu juga tidak. Terus apakah terdapat perubahan besar tidak normal? Itu juga tidak. Terus apakah terdapat perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang itu juga tidak. Terus apakah terdapat pemeriksaan? Itu juga tidak. Terus apakah terdapat dimulainya profil? Itu juga tidak. Profil tentuan hukum? Itu juga tidak. Nomor 21, apakah ada peristiwa yang telah terjadi? Itu juga tidak. Yang terakhir atau yang nomor 21, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk memulihkan kembali aset? Tidak. Tidak sama sekali ya. Terus dia punya kesimpulannya itu kita memilih bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian memadai ya. Dia punya ini kesimpulannya tuh memadai ya. Untuk B230 sudah selesai. Kita lanjut ke B240. Di sini adalah namanya adalah kelangsungan usaha. Di sini ada pihak akun yang sesuai dengan saldo laba dan modal pemegang saham. Di sini kita pilih adalah laba rugi periode berjalan. Terus di bawah mode pemegang sahamnya adalah saldo laba. Terus kita lanjut, di sini adalah analisis, ini adalah punya rumus-rumusnya. X1 itu modal kerja, terus X2 itu laba ditagih, X3-nya itu EBIT dibagi total aset,
X4-nya ekuitas pemegang saham, yang X5-nya penjualan dibagi total aset. Ini adalah rumus-rumusnya untuk kita mengisi di kolom-kolom ini. Nah, saya sudah bilang lagi bahwa di kolom putih itu kita sudah otomatis terisi, sedangkan warna hijau dan orange kita pilih dan mengisi sendiri. Kita mengisi ini karena kita hitung dari sini ya, untuk dapat X1-nya. Karena X1-nya itu kan modal kerja dibagi total aset. Kita lihat lagi di soal. Sorry, kita lagi, ini sudah ada di sini. Jadi kita tinggal kita tinggal tambah-tambah aja ini. Ini adalah angka dan rumusnya sudah ada di sini gitu. Jadi kita tinggal menghitungnya aja ini, terus ini juga. Yang kedua tadi saya sudah bilang juga adalah laba tambah dibagi total aset. Ini juga sampai kita mendapatkan hasil ini, itu semua sudah kita menghitung dari sini gitu. Nah, terus yang ini tuh sudah otomatis terisi. Terus kenapa kita pilih dilaksanakan? Karena melakukan evaluasi adanya identifikasi permasalahan itu tuh karena sudah dilaksanakan ya. Kalau ini tidak ada penjelasannya, terus ini juga nggak ada, terus laksanakan, terus keuangan perusahaannya itu perusahaan berada dalam posisi posisi ini ya, perusahaan ada dalam ini, jadi maksudnya kita listnya ada gitu. Kalau tidak ada berarti kita pilihnya tidak ada, tapi karena ada jadi kita sudah pilih ada ya, sudah otomatis ada gitu. Lanjut, dua adalah pinjaman dengan waktu pengembalian tepat. Nah, itu juga ada. Terus identifikasi penerimaan dukungan itu juga itu tidak ada karena memang sudah di ininya nggak ada ya, di atasnya nggak ada. Terus arus kas operasi yang negatif itu tidak ada. Terus rasio keuangan utama yang buruk itu ada ya. Ini terus kita masuk ke kerugian operasional yang subsidiasi itu juga ada. Terus dividen yang sudah lama itu juga itu tidak ada ya, sorry. Terus ketidakmampuan itu ada. Terus ketidakmampuan untuk yang pertama tadi yang nomor 8 itu ketidakmampuan melunasi ini ya, kreditur itu tuh ada. Sedangkan nomor 9 juga itu ada ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman ya. Terus lanjut, nomor 10 perubahan transaksi pemasokan, yaitu transaksi kredit menjadi transaksi tunai kredit. Pengiriman itu tidak ada ya ini. Terus ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk mengambil periode baru yang efisien itu tuh ada. Tapi di sini kenapa tidak ada? Karena ini memang sudah terisi manual ya. Sudah memang terisi manual gitu. Oh, sorry, ketidakmampuan periode ini tuh tidak ada. Sudah terisi manual, kita tinggal mengikutinya aja ya, guys. Oke, kita lanjut lagi yang operasional perusahaannya itu semua tidak ada. Ada 6 dan tidak ada semua. Terus lain-lainnya juga ada yang tidak ada. Pertama aja yang ada yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemodalan atau ketentuan ini ya. Yang lain-lain itu
Itu sebenarnya tidak ada ya guys. Saya yang salah mengisinya guys. Itu memang tidak ada. Sudah ada di sini, sudah memang tak isi manual ya. Dan ini adalah bukti audit cukup dan tepat serta ini ya, kita akan pilih di sini. Di sini ada beberapa pilihan, ada dua, yaitu bukti audit cukup dan tepat untuk evaluasi kelangsungan usaha memadai ya guys. Oke. Kita sudah selesai untuk menjelaskan ide. Kita sudah selesai menjelaskan yaitu bagian B 240. Kita lanjut di B 250 yaitu representasi manajemen. Kita masuk di soalnya. Ini dia representasi manajemen. Audit telah memperiode surat representasi manajemen dari klien dan isinya telah sesuai dengan AS 580. Ini B205. Kita kembali ke atlas. Kita mengisinya. Ini kita baca satu-satu. Yang ini ada 8. Yang pertama itu nomor, yang kedua nomor, kondisi ya atau tidak, terus komentar, terus punya lampirannya. Nah, apakah manajemen telah menyediakan representasi tertulis bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termaksud apabila relevan pengajian yang wajar seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan perikat audit. Iya, dia sudah menjalankannya. Terus komentarnya itu saya mengisi audit telah memperoleh surat relevan manajemen yang klien yang menyatakan tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai sah. Terus yang kedua itu apakah relevan tulis representasi tertulis telah disajikan dalam bentuk surat? Iya, karena relevan disampaikan dalam bentuk surat resmi kepada audit sebagaimana diwajibkan oleh SA 580. Terus yang ketiga itu apakah representasi tertulis tersebut telah menjelaskan bahwa manajemen telah menyediakan semua informasi relevan dan akses sesuai dengan yang disetujukan dalam ketentuan perikatan audit, serta semua transaksi telah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan? Iya, karena isi surat mencangkup pernyataan manajemen bahwa seluruh informasi relevan telah diberikan dan seluruh transaksi telah dicatat dengan benar. Yang keempat, apakah tanggung jawab manajemen telah dijelaskan dalam prestasi tertulis sesuai dengan tanggung jawab yang telah di dalamnya ketentuan perikatan audit? Iya, karena surat ini menjelaskan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal sebagaimana diminta dan di perikatan audit. Yang kelima, apakah
tanggal representasi tertulis telah sama dengan tanggal laporan audit atas laporan keuangan? Tidak ya, karena surat ini ditantangan pada tanggal yang sama dengan tanggal laporan audit. Karena itu tidak. Terus yang keenam, apakah presentasi tertulis telah mencakup seluruh laporan keuangan dan periode yang dirujuk di dalam laporan audit? Iya, karena surat representasi hanya mencakup laporan keuangan tahun berjalan dan belum mencakup periode pembandingan secara lengkap. Yang ketujuh, apakah dapat dipastikan bahwa opini audit tidak dapat dinyatakan dan laporan audit tidak dapat diberikan tanggal sebelum tanggal representasi tertulis? Iya ya, karena audit menunggu surat representasinya diterima sebelum memberikan opini dan menetapkan tanggal laporan audit. Yang terakhir atau yang ke-8, jika relevan, apakah terdapat satu atau lebih. Nah, di dalam laporan keuangan ini, di mana audit harus meminta tambahan relevan untuk mendukung bukti audit yang relevan dan laporan keuangan sesuai dengan standar audit relevan lainnya? Iya, karena tambahan representasi dapat diminta terkait isu Board of 570 dalam kurung 570 AS 570 dan ekvetimatis akuntansi dalam kurung SA 540. Di sini kita juga kesimpulannya dari semuanya adalah representasi manajemen memadai ya. Kita akan lanjut lagi kita sudah selesai untuk menjelaskan B250, kita lanjut di B260 yaitu pakar audit. Nah, kita baca dulu ini, apakah audit menggunakan pakar audit? Kita lihat tidak punya audit tidak menggunakan pakar audit ya, karena pakar audit dia menggunakan pakar manajemen. Karena saya menggunakan pakar manajemen yaitu untuk menghitung imbalan pasca kerja dan melakukan penilaian operasi internasional, operasi investasi. Jadi dia menggunakan pakar manajemen, bukan menggunakan pakar audit. Jadi kita tulis ini, kita pilih di sini dia tidak menggunakan pakar audit tapi dia menggunakan pakar manajemen. Kita lanjut ke B270. Pakar manajemennya 270, B270. Nah, di sini apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Iya. Kita kembali lagi di soal. Nah, dia menggunakan pakar manajemen. Ini 260 sama dengan tadi di sini kita lihat di sini. Kita kembali lagi di punya atlas. Nah, kantor jasa akuratis ABC. Nah, itu tuh nama pakarnya, terus bidang keahliannya, terus akun atau pengungkapan, terus siapa yang memperkerjakannya. Jadi kita untuk menulis ini kita buka lagi dia punya soal. Tadi saya bilang ini di B270 di sini adalah manajemen telah menugaskan ahli dalam menghitung imbalan pasca kerja dengan
menugaskan kantor jasa aktuar aktuar aktuarit ABC. Nah, di sini kita kembali lagi ngisi di sini kantor jasa aktuaris ABC. Terus dia punya bidang keahliannya tuh imbalan pasca kerja. Karena di sini sudah ada imbalan pasca kerja ya ini guys. Ini imbalan pasca kerja. Terus kita kembali lagi untuk akun pengungkapannya itu imbalan pasca kerja sama. Terus siapa yang memperkerjakannya yaitu manajemen ya guys. Ini manajemen yang memperkerjakannya guys. Terus dia punya terus yang kedua itu jasa nilai DEF. Nah, di sini seperti yang ada di jasa kantor ini dan memperhitungkan nilai wajar profit investasi penggunaan jasa nilai publik DEF. Ada di sini, ada di sini. Ada lagi kita mengisinya. Terus ini properti internasional, terus ini sama properti investasi, terus dia punya ini komisaris ya, siapa yang mau memperkerjakannya komisaris, karena sudah adanya lembar soal semua ini ya guys, ada ini sudah ada di sini semuanya, ini dia guys, ini investasi. Terus apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan? Tidak ya, tidak sama sekali guys, dia tidak menyusunnya. Untuk kantor jasa aktuaris dan jasa nilainya tidak ya guys. Terus ini evaluasi dan kompetensi kapabilitas organisasi pajak pakar manajemen. Kita lanjut ya guys. Itu tuh seperti kita kembali lagi di soal untuk melihat lagi ya guys. Ini semua soal ada, tinggal kita memiliki, terus kita tinggal mengisi dan menganalisis dan mengisinya lagi ya guys. Ini apakah pasar manajemen tersebut memiliki keanggotaan dari asosiasi profesional tersebut? Ya, kantor jasa ini ya kita telah mendapatkan izin dan mendaftar di Kementerian Keuangan. Sudah ada tadi itu guys. Terus dia punya ini, apakah audit memiliki pengalaman sebelumnya atau pernah berdiskusi dengan pekerja pakar manajemen, apakah hal tersebut dilakukan atau tidak. Kantor jasa akuntan ABC telah memiliki pengalaman selama 15 tahun. Sedangkan jasa penilaian DFS selama 20 tahun ya pengalamannya. Terus, apakah pakar manajemen memiliki junior atau buku yang diterbitkan? Jelaskan. Tidak ya, dia tidak menerbitkan buku sama sekali, tidak ada informasi ya. Antara ada atau tidak, tapi tidak ada informasi. Tidak terdapat informasi ya. Terus, yang kelima, apakah pakar manajemen dapat melaksanakan pekerjaannya harus mengikuti standar teknik atau standar? Iya, harus ya. Harus mengikuti standar. Dua-duanya. Terus, apakah kompetensi pakar manajemen memenuhi persyaratan standar audit dan standar akuntan? Iya. Dua-dua memenuhi ya guys. Terus kita masuk ke bagian ketiga adalah pemahaman pekerja pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen, guys. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan, terus ini penjelasan atau referensi ke pengujian yang dilakukan ya, guys. Di sini cuma satu, yaitu nomor 1 bagian A ya. Bagian sifat, ruang
bagian sifat, ruang lingkup dan tujuan dari pekerja pakar manajemen. Nah, di sini kantornya itu kantor jasa aku tarik ABC dan jasa penilaian DF. DEF itu di mana ruang lingkup dari kantor jasa akuntan ABC yaitu menghitung imbalan pasca kerja. Sedangkan jasa penilaian DEF di mana ruang lingkup dari jasa penilaian publik DEF yaitu menghitung nilai wajar dari properti investasi. Kalau untuk ini semua saya tidak mengisinya karena memang nggak ada, tidak ditemukan. Terus kita lanjut di bagian 4 juga tidak ada ya guys. Memadahi ya. Dia punya menurut audit, untuk tujuan audit, maka pekerja pakar manajemen adalah dia memadahi ya guys. Ini sudah dijelaskan. Kita lanjut ke yang terakhir, indeks B280 bagian B-nya yaitu apa nih ya? Komitmen dan kontingensi. Ini ya. Dan kontingensi. Oke, kita masuk di B280 komitmen dan kontingensi. Oke, kenapa di sini ada nomor, uraian, terus pelaksanaan, prosedur dan kesimpulannya. Nomor 1 itu peroleh pemahaman dan dokumentasi kebijakan serta produser yang digunakan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan mendokumentasi liabilitas kontingensi. Itu dilaksanakan, kita membaca yaitu yang A, audit melakukan konfirmasi ke penasihat hukum dan diperoleh informasi sebagai berikut. Klien mengajukan banding atas sengketa pajak dan menuntut menurut pengacara akan menang. Audit memperoleh bukti pengajuan bandingnya, SKP berapa, dibayar berapa, dan mengapa dia yakin bisa menang. Yang kedua, yang bagian B, berdasarkan Perka nomor 17 garis miring G garis miring 2017 PT UJ JKT tanggal 26 Juli 2017 pada Pengadilan Tata Usaha Jakarta, Yayasan Kerja Keadilan mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Wali Kota Jakarta dan PT Kerja Manufaktur terkait dengan isi mendirikan penggunaan kepada PT Kertas Makmur, karena ini telah diputuskan oleh Majelis Hukum Pengadilan dan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 April 2018 dengan amarnya putusan antara lain: 1. Mengatakan batal atau tidak sah SK IMB nomor
1223 garis miring 387 K. Nomor 2 adalah kewajiban kepada tergagut tergugat untuk mencangkup SK IMB nomor 1223 garis miring 387 K. Atas keputusan tersebut tergugat dan tergugat nomor 2 mengajukan banding kepada nomor 47 garis miring G 2018 PTTUN JKT pada tanggal 7 Oktober 2018 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha keterangkat PT Kertas Manufaktur Pemerintah Kota Jakarta masih memeriksa memori banding manajemen berpendapat telah berdiskusi dengan kontribusi hukum atas perkara ini masih menunjukkan bagian perusahaan menunjukkan nilai mendiri bangunan yang baru di Wali Kota Jakarta wajib menerbitkan keputusan lain mendirikan bangunan yang baru atas permohonan yang diajukan perusahaan. Ini dia punya soal yang tadi saya baca. Terus kita balik lagi ke atlasnya. Yang kedua, review laporan keuangan periode sebelum terkait kontribusi atau kontingensi atau komitmen untuk menyelesaikannya. Iya, di sini dia dilaksanakan ya guys. Sama nomor 3 juga didiskusikan dengan manajemen kemungkinan adanya kontingensi atau komitmen yang membutuhkan penggunaan laporan keuangan. Diskusi harus mencangkup pertimbangan nilai bahwa aset dan liabilitas yang signifikan terhadap perubahan. Sama nomor 4 relevant manner of marketing terkait kontrol atau bantuan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan komitmen atau kontingensi. 5 biaya ahli untuk review infrastruktur untuk biaya ahli hukum pada periode yang dilindaskan terdapat liabilitas diidentifikasi terdapat liabilitasi kontingensi itu dilaksanakan juga. Terus nomor 6 memperoleh konfirmasi tertulis dari pengacara perusahaan terkait litigasi yang sedang diproses untuk posisi sedekat mungkin dengan tanggal laporan audit. Itu dilaksanakan juga ya guys. Terus nomor 7 diskusi dengan manajemen terkait adanya asuransi untuk melindungi perusahaan dan kemungkinan risiko bisnis terkait operasional perusahaan. Yang ke-8 atau yang terakhir ada lagi guys, ke-8 pertimbangan hal berikut ini dalam mencapai liabilitasi kontingensi. Ini juga dilaksanakan ya guys. Terus ini A sampai G itu semua dilaksanakan ya guys. Terus nomor 9 itu nomor 9 atau terakhir mempertimbangkan hal-hal berikut ini ketika mencapai komitmen. Yang A, komitmen aksi itu dilaksanakan sampai di F semua dilaksanakan. Terus kesimpulannya itu bukti adu cukup dan tepat serta menilai komitmen dan
proyeksi memadahi. Jadi untuk ini ya guys, sorry ini. Jadi untuk indeks B280 sudah selesai ya guys. Kita akan masuk di bagian C guys. Baik, kita masuk langsung di C. 110 penilaian material aktif. Oke, ini menjelaskan tentang penilaian material final ya atau aktif, menginput acuan saldo lainnya. Nah, di sini penampakan material keseluruhannya, saldo atau total aset, terus marges. Di sini ada audit, terus auditindien interlim, terus selisih, terus ini persen, selisih audit dan versi intermediate dengan persennya. Nah, di sini untuk selisihnya nggak ada ya, semua nggak ada yang selisih apapun. Untuk persennya juga nggak ada. Terus untuk internalnya juga ini sudah diisi otomatis. Untuk selisih ini juga sudah otomatis sesuai dengan ini ya. Untuk persennya juga 25% ya, ini semua sama gitu. Terus untuk kesimpulan atas adanya analisis penilaian, kesimpulannya itu perubahan material setelah audit signifikannya. Jadi perubahannya setelah audit signifikan. Di C 120 prosedur analisis akhir. Di sini ada 2 tahap ya. Yang pertama, analisis perbandingan data antara periode. Hasil analisis akhir tidak terdapat rasio salah sajian material. Yang kedua adalah analisis rasio keuangan. Hasil analisis terakhir tidak dapat rasio saldo. Terdapat resiko saldo, terdapat resiko salah saji material. Yang pertama 120 yang pertama kita masuk ini ya. Ini kita tinggal pilih untuk kesimpulannya, kita mengisi hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material. Jangan lupa mengisi ini ya, karena ini ada pilihan yang harus kita isi. Ini sudah otomatis terisi. Ada nama akun, saldo akhir tahun, analisis vertikal, saldo periode lalu, analisis vertikal juga, terus perubahan akhir periode A sampai B, terus rata-rata. Terakhir, deskripsikan analisis perbandingan laporan keuangan. Sudah ya semuanya. Ini sudah otomatis ya. Tadi kita lanjut di C122. Analisis rasio keuangan, hasil analisis akhir tidak terdapat rasio salah saji material. Kita masuk yang kedua. Terus ini jangan lupa kesimpulannya untuk mengisi. Yang kedua, analisis akhir tidak terdapat rasio salah saji material. Terus ini dia punya angka ini juga. Kita di sini ada jenis rasio, terus dia punya tanggal 31 Desember 2018 sampai 2017 yang
karena ini kita menganalisis sendiri gitu ya, tulis sendiri gitu, menganalisis. Terus ini dia punya penilaian kinerja keuangan ya, ada jenis kinerja keuangan, jenis rasio, dan formula. Ini sudah otomatis dari. Di sini juga sudah ada ya, aset, ekuitas, pendapatan, HPP, itu semua sudah otomatis terisi ya guys. Kita lanjut ke C100 ke C200. Kita langsung saja ke C200. Nah, ke C200 ini review pengungkapan laporan keuangannya. Ada nama klien, jenis usaha, periode intern berjalan, periode berjalan, periode perbandingan, SHK yang digunakan. Nama kliennya itu PT Kertas Makmur ya. Terus ini juga kita jangan lupa isi semua ini, terus tanggal berjalannya seperti yang tadi kita lihat di C120 ya. Sudah ada semua di sana tadi. Tinggal kita kasih masukan aja di sini. Jadi kita lanjut aja. Ini ya. Di C300. Kita akan bahas. Di sini saya akan bahas 3 ya. Karena ini terlalu banyak, jadi saya akan membahas 3. Baik, kita lanjut di indeks C300. Di sini sudah ada indeks, terus nama indeks, kesimpulan, penjelasan kesimpulan, terus saran review, tindakan lanjut atau saran ini ya, preview, terus preview atau part atau paraf, terakhir tanda tangan. Ini saya di sini sudah ini ya, otomatis terisi karena kita sudah mengisi dari mulai A110 sampai C200, karena ini kita sudah otomatis terisi karena kita sudah isi yang sebelumnya. Jadi yang saya mau bilang ini tinggal klik aja, ini kita pilih yang penilaian multa telah memadai ya, karena ini telah memadai semua yang sudah jelas. Di sini sudah memadai ya guys. Dan kita lanjut ke C400. Di sini C400 evaluasi bukti audit. Ini bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termaksud adanya perbatasan lingkup. Yang kedua, dampak atas respon nomor 1. Kembali lagi, bukti audit yang telah dikumpulkan telah cukup dan tepat ya. Yang pertama A, menyebabkan salah saji material. Yang B, berdampak pervasif. Terus opini yang disarankan, terus opini auditor. Nah, ini nomor 1 ini iya ya, karena bukti audit yang telah dikumpulkan telah cukup dan tepat. Terus nomor 2 juga iya, karena dampak atas respon nomor 1, karena iya.
Tapi yang di bagian B berdampak verifikasi itu tidak ya. Terus opini yang disarankan itu wajar dengan mengacu cualian. Terus opini auditor itu wajar dengan sama mengacu kecualian. Yang ini yang telah dibahas semuanya. SA yang telah ini SA yang sudah dijelaskan semuanya ya. Jadi kita akan masuk di bagian C lagi 510 mengenai review laporan audit independen. Nah, di sini itu ada SA 700, SA 705 dan SA 706. Di sini ada nomor prosedur audit, kriteria standar, terus kondisi di overall, terus isi dengan F, ada tidak atau NA, dan keterangan terakhir. Di sini seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya laporan audit independen nomor 1, apakah laporan audit sudah menemukan nomor ketentuan registrasi LA atau sesuai dengan peraturan undang-undang? Kalau sudah ada, jadi kita tindis cek klaim ya, kayak V gitu. Tinggal kita pilih aja V di sini. Terus yang kedua itu, apakah laporan audit telah menemukan judul laporan auditor independen? Sudah. Sampai seterusnya, ini judul, terus ini pihak yang ditemukan, terus paragraf pendahuluan, terus lanjut tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, terus opini auditor, terus tanggung jawab pelapornya, terus tanda tangan auditor, terus tanda tangan laporan audit, dan terakhir alamat auditor. Terus langsung masuk lagi modifikasi laporan auditor, terus opini wajar dengan pengecualian, terus opini tidak wajar, lanjut opini tidak memberikan pendapat, lanjut lagi di bawahnya penegakan suatu hal dan hal lainnya sampai selesai, terus sampai di SA 706 ya, titik 09. Kesimpulannya tuh LAI belum sepenuhnya memadahi. Jadi kita tulis di sini belum sepenuhnya memadahi. Kalau yang di atas sudah memadahi, kalau gini memang belum sepenuhnya memadahi ya. Terus ini penjelasannya tuh ada beberapa bagian dari nilai yang harus ditambahkan atau belum lengkap ya guys. Jadi memang di C510 ini belum memadahi. Oke, baik, kita lanjut lagi ke indeks C 520 ya guys. Di sini seperti yang saya bilang bahwa yang putih sudah otomatis terisi, sedangkan warna hijau kita pilih dan warna orange kita mengisi sendiri ya guys. Di sini di C520 audit final moderadub. Terus di sini ada deskripsi, referensi, hasil analisis. Ini FAUT atau indikasi FAUT. Nah, di sini ada A230.8 itu tidak ditemukan, dengan B230 itu tidak ditemukan adanya fraud atau
indeks fraud. Terus di sini informasi ini ya, informasi terkait ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, di A 230.4 perusahaan patuh terhadap hukum dan peraturan. Terus di sini masuk di B 220 tuh peraturan yang tidak ada transaksi tidak biasanya dengan pihak berrelasi. Nah, terus masuk lagi di B 230 ini perusahaan tidak sedang menghadapi perkara hukum. Terus B 240 tuh persaingan dengan kompetitor. Nah, di sini tuh kita memberikan penjelasan setiap atlas ya, setiap bagian. Kayak bagian A-nya apa, terus bagian B-nya apa, hasil analisisnya, terus bagian C-nya juga apa gitu ya. Kita tinggal mengisi saja hasil analisisnya seperti apa. Dan kita akan masuk di terakhir, yaitu di C bagian terakhir, C 530. Di sini adalah laporan audit independen dan laporan keuangan final. Ini adalah akhir dari atlas yang bagian C ya. Ada SA 700, SA sama kayak tadi di C400 kalau nggak salah ya, 400 atau 510. Itu SA 700, SA 705 dan SA 706. Di sini juga kita ada laporan audit independen nomor LAI itu kita mengisi, tinggal membaca saja, melihat yang sudah-sudah. Ini tanggalnya tadi sudah ada tanggalnya 3 Maret 2019. Terus Irwanda, terus nomor izinnya itu AP-nya tuh 001, terus pihak yang ditunjuk itu pemegang saham dan reksik. Terus tim perikatan itu perikatan tahan pertama. Terus audit tahun keberapa, audit tahun pertama atau satu. Terus lihat web PPPK itu 26.2.1974. Terus opini auditnya itu wajar dengan pengecualian. Terus lokasi opini terbitnya itu Jakarta ya guys. Terus contoh ininya itu tuh 2. Ini adalah dia punya contoh laporan audit independennya ya guys. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab ini ya, tanggung jawab audit. Ini adalah contoh laporannya. Sekian, terima kasih. Itu adalah contoh laporannya tadi ya. Jadi sekian, terima kasih untuk indeks C-nya. Dan ini adalah penegakan suatu hal ya. Jadi ini yang tadi tambah paragraf. Jadi yang ini tuh penerapan suatu hal, yaitu kecualian atas pendapatan kami atas ketidakwajaran. Pada paragraf sebelumnya kami membawa ini adalah perhatian suatu saudara ya. Jadi ini adalah dia punya penerapan suatu hal, terus ini adalah hal lainnya, dan basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Jadi terima kasih untuk indeks C-nya. Sekian dan terima kasih.